presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang dilakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Diana Lumban-Gaul Kalangit. Sesungguhnya tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi segenap orang percaya. Karena itu Tuhan hanya minta dari umat-Nya berlaku setia. Kiranya selaku umat Tuhan, kita tetap setia menyembah dan memuliakan Allah dalam setiap ibadah maupun dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga.
Ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau memanggil dan menetapkan kami sebagai umat-Mu. Ajarlah kami hidup dalam tatanan baru seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah di era kelam ini, karena pandemi COVID-19, kami tetap mengandalkan Tuhan. Terimalah ibadah kami, arahkanlah mata iman kami pada kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama akan melayani firman Allah. Mari siapkan hati dan diri, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak sekedar membaca firman-Mu, tetapi kebenaran firman-Mu menyapa kami, membaharui iman percaya kami, dan kami berjalan lagi dalam kebenaran firman-Mu. Bersabda Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang Engkau perlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus, sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Hosea 6 ayat yang pertama sampai dengan 3 yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lembaga pertama yang didirikan Allah adalah perkawinan, bukan lembaga-lembaga yang lain. Mari kita lihat di kitab Kejadian pasal 2 maksud saya, Kejadian pasal 2 pada ayatnya yang ke-18 dan ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat 18 dan ayat 24. Dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara, menarik apa yang diungkapkan dalam ayat 24 itu dikatakan juga oleh Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 19 ayat 5 dan juga oleh Paulus di Efesus 5 ayat 31 dengan kalimat yang sama. Perkawinan yang kokoh dibangun atas dasar kesetiaan dan saling percaya. Ketika orang setia, maka mereka akan saling percaya. Begitu pentingnya nilai setia dalam perkawinan yang panjang dan lama. Diberi nama yang bernilai. Perkawinan 25 tahun disebut kawin perak. 50 tahun disebut kawin emas. Begitu bernilainya perkawinan. Dan Allah menetapkan suami istri harus setia. Bacaan kita hari ini memperlihatkan bahwa Allah menghendaki umatnya setia. Dan itu dinyatakan, digambarkan secara konkret oleh Allah melalui kitab Hosea. Hosea adalah nabi yang dipanggil dan melayani pada abad ke-8 sebelum Masehi di kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria. Pada saat itu diperintah oleh Raja Rehoboam II. Umat hidup boleh dibilang makmur. Tetapi umat sangat murtad. Mereka menyembah ilah-ilah dan melupakan Allah yang mengasihinya, yang menyelamatkannya, yang memilih Israel sebagai umat pilihan. Dan Allah menyuruh Hosea kawin dengan seorang perempuan tuna susila bernama Gomer.
Perkawinan tersebut menjadi lambang bahwa Allah mengasihi umat Israel, meskipun umat tidak setia. Ini aneh. Allah menyuruh Hosea kawin dengan perempuan bukan perempuan baik-baik, tetapi Allah mau menggambarkan itulah caranya mengasihi umat yang benar-benar brengsek, yang benar-benar tidak menghargai kekudusan Allah. Saudara-saudara, pada waktu itu adalah masa konflik antara Israel dan Yehuda. Belum lagi ancaman Asyur. Dan itu membuat umat Israel merasa tanah mereka sudah hancur. Harapan mereka hilang. Dan di situasi demikian, mereka mau kembali kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Namun, kembalinya mereka tidak disertai pengakuan yang sungguh-sungguh, sehingga Allah kesal dengan umatnya. Kita perhatikan itu di Fatsal 5. Di Fatsal 5 pada ayatnya yang ke-15. Dikatakan, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Allah meninggalkan hadiratnya terhadap umat, sehingga Hosea memanggil dengan kalimat ajakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Allah membuat luka, tapi Dia juga membalut luka. Artinya Allah tidak membiarkan umatnya terkapar. Allah tidak membiarkan umatnya ada dalam kesesakan dan kesesatan. Para imam sudah kembali mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyukainya. Karena bukan itu yang Tuhan perlukan. Yang dibutuhkan adalah hati yang bertobat. Sikap hati yang benar-benar mau menyembah Allah. Imam-imam pada waktu itu tidak mampu menghentikan umat untuk tidak menyembah dewa-dewa Kanaan. Umat terpengaruh dengan penduduk setempat, penduduk asli Kanaan yang menyembah ilah-ilah atau dewa-dewa.
Nyatanya saudaraku, umat dan imam hanya bertobat tapi kumat, atau pura-pura bertobat tapi tetap melakukan kejahatan di mata Allah, tetap melakukan apa yang bertentangan dengan Allah. Oleh sebab itu, Hosea mengajak umat untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Sebab hubungan dengan Allah atau hubungan antara Allah dan Israel adalah dalam ikatan perjanjian Tuhan. Tuhan sendiri yang mengikat perjanjian dengan umat Israel. Bahwa dialah Allah Israel, tidak ada yang lain. Dan Israel adalah umat Allah. Namun umat tidak hidup dalam kesetiaan. Mereka menduakan Tuhan, sehingga Tuhan meninggalkan mereka. Hidup mereka menjadi merana. Tidak ada yang menolong dan memperhatikan mereka. Dan kalau mereka kembali kepada Tuhan, dikatakan dalam bacaan kita tadi, Dia akan menerbitkan fajar baru dengan hujan yang menyegarkan. Itu berarti ketika orang hidup, umat hidup dalam pertobatan, maka Tuhan memberikan berkat-berkat baru atas mereka. Tuhan memberikan suasana yang penuh dengan kesejukan. Hujan yang menyegarkan. Secara simbolis dikatakan demikian. Dari bacaan ini kita belajar bahwa tidak ada hal lain yang Tuhan inginkan bagi umat, hanya kesetiaan. Kekasih-kekasih Kristus, kesetiaan punya banyak aspek. Contoh, suami yang setia, selalu setia dimanapun ia berada, meskipun istrinya tidak bersama-sama dengan dia. Umat Allah juga harus begitu, dimanapun berada, menyembah Allah. Dia tahu hadirat Allah ada bersamanya. Aspek yang lain, suami yang setia, penghasilannya diberikan kepada istri. Lalu nanti diatur untuk persepuluhan ke gereja, untuk kolekte tiap kali ibadah, untuk bayar listrik, untuk bayar pulsa, untuk belanja bulanan, untuk bayar uang sekolah, uang kuliah, dan lain sebagainya. Setia. Suami setia memberikan penghasilannya. Istri juga setia mengelola penghasilan suami. Aspek-aspek itu ada dalam kehidupan umat Allah, baik sebagai keluarga
maupun sebagai gereja. Bergereja dan berkeluarga beda-beda tipis. Semua hal yang indah dan baik kita sebarluaskan. Tapi hal-hal yang tidak baik kita keep sendiri. Kita simpan sendiri, kita bawa kepada Tuhan dalam doa dan pergumulan kita. Tidak lucu kalau kita anggota gereja, lalu kita menjelek-jelekan gereja kita. Padahal kita ada di dalamnya. Nah, ayat yang ketiga dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, mengenal dan tahu itu beda. Saya mungkin tahu beberapa warga jemaat. Ya, 7 bulan ini kita nggak ketemu kan? Kadang-kadang saya bisa lupa nama. Bisa lupa, aduh ini sektor berapa ya? Tapi kalau mengenal, akan terjalin percakapan, akan terjalin keakraban. Saya bisa tanya, bagaimana keadaan istri, bagaimana keadaan anak-anak, bagaimana keadaan suami, bagaimana keadaan opa di rumah, oma di rumah. Karena saya cukup dekat, cukup mengenal keluarga itu. Kalau Hosea mengajak, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita berusaha mengenal Tuhan berarti kita tidak hanya sekedar tahu Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengampun, lalu kita mulai suka-suka bikin Tuhan kayak ban serep mobil. Tahu ban serep mobil? Kalau diperlukan, dia dipakai. Kalau tidak diperlukan, dia tidak dipakai. Banyak orang memberlakukan Tuhan seperti itu. Ketika dalam kesusahan, ketika dalam kesempitan, ketika dalam hal-hal yang mencemaskan, wah, doanya minta ampun, kusuk sekali. Tapi begitu banyak orang dalam kesenangan melupakan Tuhan, mengabaikan peran Tuhan dalam hidupnya. Inilah yang diingatkan Hosea kepada umat Israel. Kekasih-kekasih Kristus, bicara susah, kita semua susah. Di era kelam pandemi COVID-19 ini. Tetapi bersyukur bahwa kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan mencukupkan keperluan kita. Dengan caranya Tuhan memelihara kita. Dan justru di situasi seperti ini, kita diajak melihat kuasa Tuhan. Dan virus corona ini tidak main-main. Ya, kita semua tahu bagaimana Presiden Amerika Serikat Trump suka mengejek-ngejek orang yang dengan masker. Ya,
akhirnya dia juga terpapar. Saudara, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga hati dan hubungan kita pada Tuhan. Karena hidup kita dari Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita berkarya, itu bukan karena kuat kita, bukan karena hebat dan gagah kita. Tapi Tuhan memakai kita menjadi alat berkat-Nya. Jangan jadi sombong. Seolah-olah kalau gak ada kita gak bisa. Tuhan bisa pakai orang lain. Dan di dalam persekutuan jemaat, di dalam keluarga, itu satu tim. Nah, semua saling mendukung, semua saling mempengaruhi, semua saling menopang dan mendoakan. Relasi yang digambarkan bahwa Kristus, kepala gereja, dan jemaat itu disebut pengantin Kristus, mempelai Kristus. Mari kita lihat di Efesus. Ya, kitab Efesus pasal 5 Efesus pasal 5 pada ayat 31 dan 32. Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi bukan hanya melalui Hosea Allah menggambarkan begitu ia ingin intim dengan jemaat, dia ingin akrab dengan jemaat, dia ingin sungguh mengasihi jemaat. Tapi jemaat juga harus merespons kasih Allah yang luar biasa. Saudaraku, mari, masih ada kesempatan dan waktu untuk kita hidup sungguh menghargai kekudusan Allah. Karena masa pandemi ini bukanlah akhir segala-galanya. Tuhan sedang membentuk kita dan kita sedang menantikan kehidupan baru yang lebih baik. Mari tetap andalkan Tuhan dan kita berjalan tetap setia menyembah Allah dalam Yesus Kristus. Jadilah setia. Amin.
Jemaat Tuhan, silahkan berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari sehati kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, seberapa kami yang boleh beribadah pada saat ini, sebegitu pula kami mengangkat hati penuh dengan syukur di hadapan takhta anugerah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, siapakah kami sehingga kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan sampai saat ini? Ampuni kami kalau kami tidak setia beribadah kepadamu. Firman-Mu mengingatkan untuk kami kembali beribadah kepada Allah, menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Dan kami bersyukur Tuhan menempatkan kami sebagai umat-Mu dan Engkau menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, agar sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, kami setia. Perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kami berjalan lagi dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, secara khusus Bapak Presiden kami, Insinyur Joko Widodo. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat, akal budi bijaksana di tengah situasi yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati Bapak Wakil Presiden, memberkati para menteri, mereka semua boleh bekerja sama dengan baik, bahu-membahu untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Indonesia. Biarlah kami tetap boleh bertahan, tapi kami tetap berharap pertolongan Tuhan. Kami mendoakan para dokter, perawat, para pekerja di rumah sakit, kiranya Tuhan mereka boleh tabah dan setia. Ajar kepada masyarakat Indonesia menghargai pengorbanan mereka yang sudah berjerih lelah. Dan biarlah bangsa Indonesia tetap melakukan jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Kami berdoa untuk para ilmuwan yang bekerja untuk vaksin anti corona. Tuhan, biarlah proses yang dikerjakan sungguh membawa kebaikan, sehingga COVID-19 ini boleh berlalu dari bumi Indonesia, bahkan dari bumi ciptaan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk
pelayanan di GPIB Immanuel Bekasi. Walaupun dalam keterbatasan, tapi diusahakan semaksimal mungkin yang terbaik dilakukan untuk persekutuan jemaat. Kami berdoa secara khusus mereka yang sakit, apapun bentuk penderitaan sakit mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Kami bersyukur dengan beberapa orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan memprosesnya secara indah. Tindakan iman, tindakan medis bekerja sama. Kebaikan-kebaikan Allah nyata dalam hidup pribadi dan keluarga. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merasa terluka, yang merasa diabaikan, yang merasa tidak diperhatikan. Tuhan, lawatilah mereka, hiburkan dan kuatkan mereka, yakinkan mereka Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan mereka. Karena itu pulihkan mereka sehingga mereka semangat kembali dalam persekutuan berjemaat. Kami berdoa juga untuk proses balik nama Pastori 1, 2 dan Pastori Serbaguna. Oh Tuhan, tiada putusnya kami yakin Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di antara jemaat Immanuel, pada waktunya balik nama ini boleh sungguh nyata dan Pastori menjadi bernama atas nama GPIB. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk proses pengadaan pengurus ke-6 Pelkat. Kiranya Tuhan, setiap orang yang Engkau panggil, Engkau pilih, boleh sungguh-sungguh melayani dengan kesetiaan. Perlengkapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Rencana pembinaan bagi calon pengurus Tuhan berkati. Dan pada waktunya mereka boleh diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tim Inforkom dan beberapa pengurus anggota Pelkat Gerakan Pemuda yang melakukan live streaming. Tuhan berikan hikmat, akal budi bijaksana, kekuatan, kesehatan, juga dengan organis dan pemandu lagu yang begitu berkorban demi kelancaran ibadah-ibadah ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Engkau memberkati majelis jemaat GPIB Immanuel, menyertai semua presbiter dari sektor 1 sampai 9, juga pos pelayanan Karang Satria. Tuhan, ini kami yang datang memohon kepadamu. Memasuki minggu kerja yang baru, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami, pengharapan-pengharapan kami. Mari Tuhan, Kau dengar doa-doa yang kami bilang dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 11 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah syukur pertunangan. Akan dilaksanakan ibadah syukur pertunangan antara saudara Hokop Dedi Choi Nababan dengan saudari Laura Natalia Ronauli Nainggolan, anak dari keluarga Tommy Nainggolan sektor pelayanan 9 pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 waktu pukul 10.00 WIB, presbiter tugas sektor pelayanan 9. Seluruh yang hadir maksimal 30 orang.
Dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Tumpal Sirait dengan Saudari Irma Elsa Sinaga pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, waktu pukul 13.00 WIB, catatan sipil pukul 12.30 WIB. Presbiter tugas sektor pelayanan 8. Percakapan pengembalaan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Oktober 2020 pukul 17.00 WIB. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan keluarga. Pemberitahuan ini merupakan pengumuman pertama. Bila ada pihak yang keberatan, dapat menyampaikan keberatannya melalui kantor majelis jemaat. Seluruh yang hadir maksimal 30 orang. Dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. Pemain organ. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa gereja masih kekurangan pemain organ untuk menunjang pelayanan ibadah hari Minggu, pelkat, dan ibadah lainnya. Diharapkan bagi warga jemaat yang memiliki talenta dapat tergerak hatinya untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan dan jemaatnya. Immanuel peduli. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa bagi warga jemaat yang ingin membantu dapat disampaikan ke kantor majelis jemaat pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Perawatan dan perbaikan AC. Dalam rangka menunjang keuangan jemaat, Komisi PEG bekerja sama dengan CV Sumber Mandiri menyediakan jasa perawatan dan perbaikan AC, ralat, jasa servis AC, bahwa tercantum pada berita Immanuel pada tanggal 27 September 2020 berubah dari Rp65.000 menjadi Rp70.000 per unit. Pembayaran jasa servis melalui Komisi PEG. Untuk sementara order melalui WhatsApp dengan gereja dengan nomor 082299688047. Diharapkan partisipasi warga jemaat. Kuesioner terkait ibadah streaming. Terkait dengan kegiatan streaming ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, maka PHMJ bersama Komisi Inforkom Litbang merasa perlu untuk melakukan survei ke jemaat dalam bentuk kuesioner yang bertujuan untuk dapat menghitung dengan baik, logik dan teoritis berapa jumlah jemaat yang mengikuti ibadah-ibadah tersebut di atas, walau tidak mungkin persis benar. Kuesioner sudah kami sampaikan kepada seluruh koordinator sektor dengan WA untuk di-share dan diharapkan jemaat dapat langsung mengisinya dalam waktu 1 minggu ini dengan benar secara bertahap setiap item sehingga pada akhirnya akan dapat terkirim dan terdata secara otomatis oleh tim komisi. Di samping itu pula, komisi juga menyampaikan rekaman video panduan pengaturan kualitas video bagi jemaat yang dapat digunakan untuk membatasi penggunaan kota pulsa. Jika diperlukan, silakan dicoba. Berita kelahiran. Telah lahir yang pertama, seorang anak laki-laki, anak pertama dari keluarga Dona Elia Sektor Pelayanan 2 pada tanggal 23 September 2020 dan diberi nama Dovian Skyfold Elia. Ibu dan anak keluarga tersebut dalam keadaan sehat. Kedua, seorang anak laki-laki, anak pertama dari keluarga Rigel Brian Wawoin Tanah, Sektor Pelayanan 6 pada tanggal 1 Oktober 2020 dan diberi nama Kal El Altair Wawoin Tanah. Ibu dan anak keluarga tersebut dalam keadaan sehat. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat
menyampaikan selamat atas karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, peliharalah kesetiaan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan banyak hal baik dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Yesus inginkan diriku bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu gelap, beritamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemalu. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.